A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Pada malam hari ini saya akan membahas yang namanya vertigo. Vertigo adalah rasa pusing dari ringan sampai berat, ya. Dalam arti kalau ringan hanya keseimbangan biasa, tapi kalau berat sudah rasanya seperti berputar. Para sahabat saya di YouTube, yang pertama permasalahan penyakit, yaitu terjadinya penyakit karena sebab akibat dan tubuh merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Vertigo hanyalah akibat. Apa penyebab-penyebab yang membuat Anda menjadi vertigo, ya, membuat orang kena vertigo? Yang pertama adalah gangguan permasalahan mata, ya. Apakah mata minus, silinder, atau mungkin ada peradangan di mata dan sebagainya yang mempengaruhi saraf telinga bagian dalam, ya. Yang nomor dua, permasalahan yang kaitannya dengan darah rendah. Orang kalau darah rendah, yang pasti suplai darah ke otak bisa kurang, sehingga bisa mempengaruhi saraf keseimbangan pada telinga. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi juga bisa berdampak mempengaruhi saraf telinga bagian dalam, yang menyebabkan juga vertigo. Dan yang berikutnya adalah gangguan pencernaan, ya. Rasa mual. Jadi rasa mual-mual yang tidak bisa muntah, tapi hanya mual-mual. Ini permasalahan pencernaan, kaitannya dengan lambung. Disitulah juga bisa menimbulkan rasa pusing. Dan yang terakhir, gangguan keseimbangan memang karena permasalahan telinga itu sendiri. Bisa jadi ada peradangan atau infeksi atau gangguan pada saraf telinga Anda. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah penyebabnya harus diatasi. Masalahnya namanya sebab akibat itu, kalau kita langsung menggunakan obat vertigo, enak, tidak pusing, tapi sifatnya sementara. Tapi kalau penyebabnya diketemukan, masalah di antara 5 sebab tadi itu, pasti salah satu ada yang terasa, ya. Seperti misalkan telinga mendengung, berdenging, ya, tinnitus itu, ya. Terus lagi telinga bunyi, gemuruh, ya, geruk-geruk seperti itu juga bisa, ya. Jadi kalau penyebab-penyebab belum teratasi, rasanya vertigo itu sulit untuk sembuh, ya. Karena yang menyebabkan ya permasalahan yang mempengaruhi saraf telinga itu. Seperti misalkan permasalahan darah tinggi, yang jelas suplai darah di otak itu sirkulasinya tidak lancar, atau permasalahan sumbatan atau pengerasan, ya. Yang jelas gangguan sirkulasi, ya, itu membuat jantung itu tekanannya tuh keras, tegang. Dari situ tekanan darah naik. Nah, itu bisa juga menimbulkan vertigo. Jadi artinya vertigo itu hanyalah akibat, dan penyebab-penyebabnya yang harus diatasi. Misalkan kena glaukoma, misalkan mata minus, silinder, ya. Dari situ bisa juga pengaruhnya ke saraf telinga. Maka solusinya bagaimana? Kalau Anda kena glaukoma, ya glaukomanya harus sembuh. Kalau minus, ya matanya harus bagus. Tapi sebenarnya semua itu yang mendasari nomor satunya adalah permasalahan sirkulasi, kecuali infeksi atau radang. Para sahabat-sahabat, ada teknis-teknis ringan, ya, akan saya bahas ke Anda. Yang pertama, saya minta tolong, kalau konten saya ini bermanfaat bagi Anda, tolong subscribe, ya, like dan tombol lonceng. Juga bagikan pada orang lain
mungkin ada orang lain yang membutuhkan dengan cara-cara sederhana ini. Solusinya ya, kalau misalkan berhubungan dengan mata, yang permasalahan itu kaitannya dengan radang, alergi di mata atau minus ya, itu nanti yang akan saya bahas berikutnya. Sekarang saya langsung ke sasaran yang berkaitan langsung dengan telinga. Jadi permasalahan vertigo, pusing yang berlebihan langsung mengarah ke telinga ya, kalau memang itu penyebabnya ada di intern telinga itu sendiri. Jadi Anda cari ini di dalam telinga ini ada ini ya. Nah, ini sama totok telinga. Totok ya. Beberapa detik ditahan gini sampai ke dalam nih ya, sampai ke dalam, jangan keras-keras. Ditahan beberapa detik, lepas ya, ulangi lagi. Lepas, ulangi lagi, lepas. Terus di belakang telinga ini ada tulang yang ada seperti huruf F ya. Ini di tengahnya ini. Di sudutnya itu Anda totok. Jadi di belakang telinga agak ke bawah ya. Ini sama totok. F-nya ini sama totok. Ada ini ya. Ini totok. Beberapa detik lepas. Totok lagi. Beberapa detik lepas. Kalau ingin lebih sempurna, batang otak ya, khususnya belakang, ada lekuan-lekuan seperti ini. Ini Anda tekan ke dalam pelan-pelan ya ini ya. Terus tengah, ya. Jadi mulai dari bawah telinga sampai lingkaran ya, otak belakang itu ya. Itu sama totok dari di lekuan. Totok ditarik ke atas, ditahan beberapa detik lepas, tapi jangan terlalu keras-keras. Kalau permasalahan yang mendasar itu infeksi telinga atau peradangan, ya Anda harus pakai obat antibiotik ya. Harus hubungan medis ya, asalnya butuh antibiotik, butuh obat peradangan plus obat saraf ya. Kiranya itu saja ya, sekedar tip untuk Anda untuk mengetahui 5 ya. Di antara 5 itu salah satu atau 2 pasti ada ya. Kalau orang kena vertigo, itu tadi penyebabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas yang kaitannya dengan permasalahan ekskresi kencing ya. Kalau Anda sering kencing, terasa sakit atau terasa panas, bahkan keluar darah ya, itu sebenarnya petunjuk sudah bahwa di situ ada permasalahan peradangan atau infeksi. Itu yang jelas Anda kalau obat-obatan jelas gunakan antibiotik ya, dan penghilang rasa sakit dan nah, permasalahan seperti itu ya. Misalkan Anda sering, kata orang Jawa itu anyang-anyangan ya. Kalau Anda anyang-anyangan atau kencing sakit atau panas, Anda kasih antibiotik misalkan sembuh, tapi kambuh lagi misalkan ya, sembuh terus untuk kerja agak berat sedikit kambuh lagi, itu menunjukkan ada sesuatu. Infeksi itu hanya akibat ya. Jadi rasa sakit, rasa panas, sering kencing, jadi karena infeksi lah, infeksi hanyalah akibat. Yang paling banyak sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya, itu ada pengeristalan ya. Jadi di saluran kencing Anda apa di kandung kemihnya, apa di saluran uretranya, atau saluran di ureternya, atau mungkin di ginjalnya. Tapi pengalaman saya itu kebanyakan kalau permasalahan anyang-anyangan, kencing terasa sakit, bahkan berdarah ya, itu yang paling banyak permasalahan pengeristalan. Kemungkinan Anda kena batu ginjal, karena batu ginjal itu yang tepinya kadang-kadang ada agak lancip ya. Jadi di dinding saluran kencing itu kegores dikit aja itu keluar darah itu. Dan meskipun nggak keluar darah bisa terjadi infeksi. Makanya diminumi obat sembuh,
nanti kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nah kalau Anda berulang-ulang terjadi permasalahan kencing, sembuh kambuh, berarti kemungkinan besar di saluran urogenital ya, ginjal, ureter, kandung kemih, uretra ya. Di situ biasanya ada batu ya, yang menggores dinding di saluran kencing Anda. Sahabat, kalau ini manfaat tolong subscribe ya, biar saya semangat ya. Subscribe, tombol lonceng, like ya, share ke teman-teman Anda, karena banyak yang belum paham tentang ini, kebanyakan hanya berpikir obat. Jadi ingat, kalau Anda ada permasalahan anyang-anyang ya, kencing sakit panas, dikasih obat sembuh dan kambuh lagi. Jadi kemungkinan besar itu adalah ada sedimen di situ ya. Yaitu bentuknya biasanya sudah batu ya, batu di saluran urogenital. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.